Pemirsa di rumah, masih bersama saya Eri Abdurrahim di Kabar Misteri. Kali ini kita akan membahas tentang sihir yang menyebabkan seseorang menjadi gila. Para ulama menyampaikan bahwa ada salah satu sihir yang dampaknya membuat seseorang menjadi gila. Dan kalau ini tidak ditangani, maka dia akan menjadi gila secara permanen. Perhatikan, ada beberapa ciri kalau misalkan Anda terkena gangguan sihir, dan sihir ini dengan tujuan untuk membuat Anda gila secara permanen. Yang pertama, proses daripada sihir gila ini adalah dukun atau orang pintar kemudian mengirimkan sihirnya, dan sihir itu dalam bentuk jin yang terikat dengan perjanjian sihir. Kemudian dia masuk ke dalam kepala korbannya. Ketika dia masuk ke dalam kepala korbannya, kemudian dia masuk ke dalam otak, dan kemudian dia menginjak-injak syaraf-syaraf yang ada di otak, sehingga kemudian korbannya menjadi gila, menjadi hilang ingatan. Awalnya yang pertama kali yang terjadi adalah bisikan-bisikan gaib. Seperti bisikan kalau ada yang tidak suka dengan dia, ada yang membenci dia, ada bisikan-bisikan bertentangan dengan agama. Contohnya ada yang menjelek-jelekkan Tuhannya, ada yang menjelek-jelekkan Allah, ada bisikan-bisikan agar dia melakukan dosa besar. Seperti bisikan untuk berzina, bisikan untuk mencuri, bisikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, seperti memukul orang lain, menyiksa orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sihir gila yang bermula dari bisikan-bisikan gaib, seperti cerita. Adanya beberapa orang yang seolah-olah bercerita di telinganya, sehingga dia tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena setiap kali dia menjamkan mata akan ada yang berbincang-bincang, berbicara-bicara di telinganya, sehingga kemudian dia lelah dan kemudian dia depresi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ini. Semoga orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan sihir mendengar dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tindakan-tindakan sihir yang dilakukan dalam Islam ini adalah perbuatan musyrik, zalim, yang menyakitin orang lain. Atau bahkan ketika Anda menyihir orang, kemudian orang tersebut sampai meninggal, maka ini sama saja seperti Anda membunuh mereka dan menzolimi mereka. Maka bertaubatlah. Bagi Anda yang kemudian menjadi korban, sehingga kemudian Anda menjadi depresi, Anda menjadi setengah gila, maka Anda jangan khawatir, karena Anda bisa sembuh. Menurut pengalaman saya ceritakan satu kisah. Ketika saya berada di Labuhan, Malaysia, ada seorang ibu ya yang kemudian dia ikut training saya. Ketika saya membacakan ayat-ayat ruqyah syariah, dia kerasukan. Kemudian setelah kerasukan dia sadar gitu ya. Dan setiap kali saya ke sana, dia datang untuk konsultasi, kemudian melakukan terapi ruqyah syariah. Apa yang terjadi ketika dia sudah sembuh total? Maka kemudian dia memberikan pengakuan, "Ustadz, dulu ketika saya belum pernah mengenal ruqyah syariah, saya hampir gila, 90% saya sudah gila Ustaz. Setiap hari saya ada bisikan-bisikan ingin membunuh diri. Bahkan saya pernah ke laut untuk menenggelamkan diri saya. Kemudian saya juga menjadi depresi. Setiap hari saya minta cerai sama suami saya. Tangan saya iris-iris. Dan saya merasakan puas dengan darah yang keluar tersebut." Maka tindakan atau sihir gila ini bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan di luar nalar kemanusiaan, sehingga bagi kita itu sesuatu yang aneh, bagi kita itu sesuatu yang menyakitkan, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang nikmat. Atau bahkan kemudian ada juga orang-orang yang terkena gangguan jin, sihir, ain, yang merasa ingin memakan darahnya sendiri. Saya pernah menemukan ada seorang akhwat, ada seorang wanita yang kalau dia melihat darah itu ada naluri insting ingin menghisap darah tersebut. Sehingga ketika dia terluka, maka yang pertama dia lakukan adalah dia hisap dan dia merasakan nikmatnya
darah tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwa jin-jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jin-jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, minuman atau makanan mereka adalah darah. Kaum muslimin, para pemirsa yang ada di rumah, maka jangan sesekali kita bersekutu kepada Allah, meminta pertolongan kepada jin untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak Allah ridhoi. Karena setiap perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akan berdampak kehancuran pada kita. Orang-orang yang kemudian gila, bukan hanya dia terkena sihir kegilaan, tapi ada orang-orang yang kemudian dia menjadi depresi, menjadi gila karena dia mencoba bermain dengan alam jin. Kita berbeda alam dengan jin. Kita akan kuat ketika berada di alam kita. Tapi ketika kita mencoba masuk ke alam mereka dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan, dengan perjanjian-perjanjian dengan bangsa jin, maka ini menyebabkan kita lemah dan kita bisa saja diperbudak oleh kalangan jin, sehingga ketika akal kita tidak kuat, maka kita akan berujung pada depresi dan kita menjadi gila secara permanen. Betapa banyak kita melihat ada orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu tertentu, kemudian akhirnya yang terjadi adalah dia menjadi gila secara permanen. Nauzubillah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang lebih menarik lagi berkenaan seputar gangguan jin, sihir, ain, dan dunia gaib. Bersama saya Eri Abdul Rahim di Kabar Misteri. Orang yang terkena gangguan jin biasanya selalu mimpi-mimpi yang aneh. Mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi berada di tempat yang menyeramkan, mimpi Anda berada di tempat yang kosong, mimpi di hutan, dan mimpi-mimpi yang berhubungan dengan ular.